Tuan Guru kita yang sangat kita sayangi, yang sangat kita muliakan, yang menjadi pembuka hati kita dari alam kegelapan, dalam terang benderang, Tuan Guru kita tercinta Khalifah Haji Ali Mahfud, dan para seluruh jamaah yang dimuliakan Allah pula. Sebelum penyampaian disampaikan, judul dari materi kita ini adalah peringatan Isra Mi'raj dengan tujuan meningkatkan ilmu dan iman. Agar ilmu kita meningkat dan iman kita meningkat, saya mengajak kepada seluruh jamaah dimanapun berada selama masih mendengarkan suara ini, mohon untuk memberhentikan sejenak kegiatan apapun. Sekali lagi, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, agar penyampaian ini yang menyampaikan tidak terganggu secara batinnya dan yang disampaikan akan mengalir, maka itu mohon keikhlasannya. Selama suara ini masih dapat dengar, mohon berhenti melakukan kegiatan apapun, termasuk tukang foto, termasuk siapapun. Mohon berhenti sejenak. Perintah Allah dalam Al-Quran jelas ketika ayat Allah dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Kita akan mendapatkan berkah ilmu. Karena jika tidak, kita hanya datang ke sini kemudian kita pulang tidak membawa apa-apa. Marilah kita memulai segala sesuatunya dengan keikhlasan. Marilah kita memulai segala sesuatu dengan harapan. Kita datang jauh-jauh ke sini, kuatkan azam kita, kuatkan harapan kita bahwa kita ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya melihat jamaah ini berbagai macam bentuk, berbagai macam kemauan. Ada jamaah yang hanya sekedar numpang lewat dan sekedar mengambil berkah saja, tapi tidak diteruskan untuk menuntut ilmu. Tapi ada segelintir jamaah yang memang dengan azam yang kuat, niat yang kuat, tidak hanya cukup memperoleh berkah dari Tuan Guru kita, tetapi berkah dikejarnya, ilmu dikejarnya. Berkah dan ilmu bergaul menjadi satu, kemudian menjadi keimanan yang kuat. Hadirin wa hadirat, saya datang jauh-jauh dari Jakarta. Yang mendorong saya untuk datang ke sini berulang-ulang adalah harapan hati saya untuk mendapatkan ilmu dan hikmah yang semakin lama semakin kuat saya peroleh. Hadirin wal hadirat, saya membacakan satu ayat Allah yang selama ini menjadi pedoman kita. Apa yang kita cari sebetulnya dalam hidup ini? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Ayat Allah ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa Allah menurunkan rasa tenang, Allah menurunkan rasa damai, Allah menurunkan rasa sejahtera di dalam hati orang-orang beriman. Selama ini kita sulit sekali mendapatkan keimanan, sulit sekali mendapatkan ketenangan batin. Saya berkeliling sebagai tugas dari Sabang sampai Merauke. Baru-baru ini saya keluar negeri, saya menemukan puluhan ribu orang sampai hari ini mereka tidak mendapatkan ketenangan batinnya. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal ketika dia membicarakan, saya tidak bahagia, saya stres. Padahal pembicaraan itu terjadi di sebuah rumah mewah, rumah yang sering dipakai untuk syuting film. Rumah mewah, mobil mewah, tapi di depan saya menangis. Saya stres, usaha saya berhasil tapi saya tidak tenang. Sampai hari ini anak-anak saya rusak semuanya. Sampai hari ini tidak akur sama istri saya.
Rasa-rasanya tidak ada gunanya harta yang saya miliki selama ini. Rasa-rasanya tidak ada gunanya jabatan yang saya miliki selama ini. Saya tidak bahagia. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Saya ketemu lagi kemarin malam sebelum saya berangkat ke Tanjung Pura ini. Saya ketemu di pesawat. Orang curhat dengan saya. Saya seorang pejabat. Saya punya masalah. Dan sekarang masalah itu semakin lama semakin besar. Saya ketemu dengan pejabat-pejabat Departemen Hukum dan HAM. Mereka eselon-eselon tinggi, punya harta banyak, kedudukan tinggi, tapi juga tidak bahagia hatinya. Maka itu kita harus bersyukur, saudara sekalian, hadirin wal hadirat, para jamaah, para murid tuan guru yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah dari sekian banyak manusia. Hanya segelintir yang terpilih oleh Allah untuk digetarkan hatinya, untuk merasakan nikmatnya iman. Semua yang kita hadapi ini adalah proses untuk mengejar keimanan yang semakin mantap, keimanan yang semakin kuat. Kehidupan ini semakin lama mengikis kita. Al-Quran yang menggambarkan bahwa kehidupan ini merontokkan keimanan kita. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Rasulullah mengatakan, iman itu naik dan turun. Turun disebabkan karena godaan-godaan kehidupan. Di depan kita ini ada calon bupati. Saya ingin ingatkan kepada calon bupati yang terhormat, Bapak Haji Rudi Hartono Bangun SE. Dari Sabang sampai Merauke saya ketemu dengan calon wali kota, calon bupati, calon gubernur. Karena saya salah satu konsultan untuk pemenangan calon-calon itu. Tapi satu yang saya ingatkan Pak Rudi, jangan pernah tergila-gila dengan kekuasaan. Karena tergila-gila dengan kekuasaan sangat dekat dengan tergila-gila dengan harta benda. Sangat tergila-gila dengan harta benda, sangat dekat dengan kehancuran batinnya. Saya menemukan pejabat-pejabat itu sengsara. Mereka di puncak kekuasaan. Harta benda luar biasa mereka miliki, tetapi tidak bahagia. Padahal yang dikejar oleh setiap manusia yang terakhir di muka bumi ini, ujungnya adalah sakinah, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, meraih jiwa yang tenang inilah memerlukan ilmu. Ilmu yang kita peroleh itu mendukung kita untuk beriman. Iman yang kuat itulah membuat kita bahagia dan tenang. Bapak calon bupati yang terhormat, kalau memang nanti jabatan yang akan diperoleh seandainya menang, seandainya kekuasaan itu akan menghancurkan Pak Rudi, mendingan berhenti dari sekarang mencalonkan. Tetapi seandainya ada itikat baik, ya Allah, mohon kekuasaan ini membuat aku semakin berjuang demi kemajuan Islam, demi kemajuan orang-orang yang berkeinginan menuntut ilmu. Seandainya keinginan ini engkau uruskan, ya Allah, maka capaikan tujuan itu. Dan pastikan dan berjanjilah bahwa jamaah fardu ain ini, ya, hendaklah didukung. Ini pengajian dakwah yang sangat amat dibutuhkan oleh manusia dimanapun. Kemanapun saya pergi, saya sudah membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa yang diajarkan Tuan Guru adalah sangat amat dibutuhkan banyak orang dimanapun kami berada. Hadirin wal hadirat, kadang-kadang orang sekolah sudah terlalu tinggi, mendapat gelar profesor, doktor, tetapi gelar tingginya itu tidak sanggup membuatnya tenang. Saya menemukan sahabat-sahabat saya para profesor, ujung-ujungnya seperti orang gila, ujung-ujungnya stres, bahkan akhirnya penghujung hayatnya dia meninggal dalam keadaan tidak bahagia, dia meninggal dalam keadaan tidak tenang. Allahu Akbar, subhanallah.
Hadirin wal hadirat, mari kita renungkan perjalanan panjang kehidupan kita ini. Ternyata bumi Allah ini tidak batasnya. Ternyata Jakarta dan Tanjung Pura sama, Amerika dan Inggris sama seperti Tanjung Pura. Semua manusia yang hidup di atasnya, satu yang mereka cari, kebahagiaan batinnya. Tempat kita mengaji ini tempat yang sangat amat sederhana, di sebuah desa. Tapi bisa jadi desa inilah yang membuat kita mendapatkan kedamaian batinnya, yang membuat kita mendapatkan kekayaan yang tak terhingga. Saya katakan kepada sahabat-sahabat saya, para pengusaha, kalau memang harta benda itu menghancurkan, tinggalkan harta benda itu. Kalau memang jabatan-jabatan itu menghancurkan, tinggalkan jabatan-jabatan itu. Karena Allah yang mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fala tunjika amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tadhhaqa anfusuhum wa hum kafirun. At-Taubah ayat 55. Allah mengatakan kepada kita, janganlah pernah ta'ajub, jangan pernah heran, jangan pernah kaget terhadap orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, kata Allah. Wala tu'jibka, jangan pernah ta'ajub, jangan pernah terheran-heran, dan jangan pernah kalian iri dengan harta benda yang dimiliki oleh orang-orang berpunya. Karena justru dengan harta benda itu kusiksa mereka. Di balik kalimat siksa itu ada kalimat yang lebih dahsyat lagi, wa tadhhaqa anfusahum, dan kusobek-sobek diri mereka itu. Saya sudah membuktikan kebenaran ayat ini dimanapun. Banyak sekali orang-orang yang curhat ke saya, Ustaz, saya punya rumah mewah, saya punya ini, punya itu, tapi saya tersiksa. Saya datang ke rumahnya amat sangat mewah, tetapi dia tersiksa. Ternyata janji Allah itu benar. Karena ternyata harta benda itulah yang melupakan dirinya dari menuntut ilmu. Ilmu yang mendorongnya untuk beriman, iman yang mendorongnya untuk mendapatkan kebahagiaan batinnya. Saya amat bersyukur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya sudah katakan berulang-ulang, kalau boleh ketemu dengan Tuan Guru, tiap hari saya mau ketemu sama Tuan Guru. Tidak ada yang paling penting yang saya miliki kecuali ilmu yang saya peroleh. Yang jadi masalah, saya sudah curhatkan kepada Tuan Guru. Ilmu yang saya peroleh ini saya mau tingkatkan menjadi iman, Tuan Guru. Bagaimana caranya? Saya baca buku, saya pergi ke sana kemari, saya lihat Allahu Akbar, apa yang Tuan Guru ajarkan terbukti benar adanya. Hadirin wal hadirat, bulan lalu saya berikan materi 3 jam di depan para petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat. Mereka dengan titel, dengan pangkat letkol dan kolonel se-Indonesia, jumlahnya 648 orang. Seluruh komandan pasukan dari Sabang sampai Merauke. Program ini adalah program TNI Angkatan Darat, programnya Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, saya bilang kepada para petinggi-petinggi militer itu bahwa kadang-kadang yang membuat kita tertipu itu adalah pangkat yang sedang bertengger di pundak kita itu. Tapi begitu baju militer kebesaran itu kita lepaskan dan kita bercermin, ternyata kita manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Ada yang kita banggakan dengan pangkat yang cuma sebentar saja bertengger di pundak kita. Jenderal sekalipun hanya sebentar bertengger. Kemarin malam sebelum saya berangkat ke sini, sampai jam 2 malam, saya berikan ceramah di sebuah rumah seorang pengusaha. Beliau didatangi oleh calon RI 1, calon presiden. Beliau itu Laksamana Slamet Subianto yang baru selesai jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau mencalonkan diri sebagai presiden. Hadirin wal hadirat, saya katakan hati-hati, Pak.
Kekuasaan itu melenakan. Kekuasaan itu menutup mata hati kita. Apapun yang kita cari dalam diri adalah, mari kita cari yang terpenting. Marilah kita semua hadirin hadirat, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang perlu kita cari sebelum semuanya kita cari. Apa yang pertama harus kita miliki sebelum yang lainnya kita miliki. Itulah ilmu. Ilmu yang mendorong kita untuk beriman. Iman yang mendorong kita untuk menjadi tenang. Tenang yang membuat kita menjadi damai. Damai yang membuat kita jadi bahagia. Bahagia yang membuat kita menjadi rahmatan bil alamin. Seandainya yang satu ini belum kita temukan, jangan habiskan umur dan tenaga kita untuk hal-hal yang lain. Kalau memang adalah waktu, ada kesempatan, jangan sia-siakan. Setiap ada kesempatan menuntut ilmu, datang menuntut ilmu. Karena ilmu tidak dijamin oleh Allah, dia harus dituntut. Karena perintah Rasul, menuntut ilmu itu wajib, dia harus dituntut. Hadirin wal hadirat, seminggu yang lalu saya menghadiri pemakaman saudara kita, Dr. Insinyur Imaduddin Abdurrahim. Beliau adalah kelahiran Tanjung Pura. Pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam usia 77 tahun. Saya sangat dekat dengan beliau. Beliau sangat dekat dengan Pak Habibie. Sambil menangis beliau mengingatkan ketika ayahnya dulu melepaskan beliau berangkat ke Bandung untuk kuliah di ITB. Ayahnya berpesan kepadanya, "Nak, ayah tidak membawa kamu apa-apa, tidak membekalkan kamu apa-apa. Hanya ingat pesan ayahnya, jangan kau habiskan umurmu, tenagamu, pikiranmu untuk mengejar-ngejar yang sudah dijamin oleh Allah. Itulah rezeki. Jangan kau habiskan umurmu, tenagamu, pikiranmu untuk mengejar-ngejar sesuatu yang Allah sudah jamin. Itulah rezeki. Tapi habiskanlah umurmu, tenagamu, pikiranmu untuk mengejar-ngejar yang Allah tidak pernah menjamin. Itulah ilmu dan hidayah. Karena dia harus dituntut. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan menuntut ilmu itulah wajib. Jadi kita harus menuntut. Dan menuntut itu perlu perjuangan. Seandainya keinginan saya berangkat ke Tanjung Pura ini, berangkat ke Kampung Darat ini, digoda oleh bisnis, Ridwan, batalkan saja berangkat ke Tuan Guru. Karena kok ada bisnis di Jakarta, kan lumayan. Sayang kan, sekian puluh juta. Ngapain berangkat ke Tuan Guru? Nah, seandainya bisikan-bisikan dunia ini mampu mengalahkan saya, maka hari ini saya kehilangan kesempatan mendengarkan tausiah guru kita. Alhamdulillah saya menang. Saya menang mengalahkan bisikan setan itu. Saya berangkat ke sini. Ada satu harapan, ya Allah, sempurnakan ilmu hamba ini, ya Allah. Karena ilmu yang tidak berubah jadi iman tidak ada gunanya. Hanya sekedar tahu, tapi tidak berbuah jadi iman. Nah, kita bisa saja, saudara sekalian, para jamaah yang terhormat, ilmu kita luas. Tapi kalau ilmu tidak berubah jadi iman, maka itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menenangkan batin kita. Itu yang saya kejar. Saya belajar kesana kemari belajar. Tuan Guru ngajarkan saya meminta, Tuan Guru ngajarkan saya ilmu laduni. Saya peroleh alhamdulillah. Tapi kalau ilmu tidak berbuah iman, maka tidak akan pernah menenangkan batin saya. Itu yang membuat saya terdorong untuk berangkat ke sini menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat, ilmu memang harus tuntut. Kemudian kita sempurnakan menjadi iman. Saya berulang-ulang tanyakan itu kepada Tuan Guru. Tuan Guru, kadang-kadang saya masih tidak tenang, Tuan Guru. Oh, karena ilmu belum sempurna berbuah jadi iman. Allahu Akbar. Ya Allah, sempurnakan imanku kalau begitu. Ilmu yang kuperoleh harus berbuah jadi iman.
sesuai dengan judul pertemuan silaturahim kita hari ini, untuk menyempurnakan ilmu dan iman kepada Allah. Hadirin wal hadirat, yang semua kita miliki tidak ada manfaat dan gunanya kalau itu tidak berbuah iman. Keluarga yang kita miliki tidak ada gunanya kalau dia tidak berbuah iman. Seluruh pekerjaan yang kita geluti selama ini dan menghasilkan uang, semuanya hanya jadi sampah. Semua yang kita kejar, jabatan yang kita kejar, ujung-ujungnya sampah. Dan akhirnya sampah masyarakat. Banyak pejabat-pejabat negara, mulai hari ini banyak yang jadi sampah masyarakat. Sudah tidak ada martabat, sudah tidak harkat martabat lagi, sudah tidak dipandang oleh manusia lagi. Karena mereka menjatuhkan diri mereka menjadi binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Kita menuntut ilmu, kita cium tangan Tuan Guru kita, minta berkah ilmu. Kita sempurnakan dengan azam yang kuat, dengan kemauan yang kuat. Tuan Guru, mohon berikan kami ilmu yang sempurna. Sempurnakan ilmu, sempurnakan iman Tuan Guru, supaya kita lebih tenang. Hadirin wal hadirat, kita punya keluarga besar di rumah kita masing-masing. Menuntut ilmu itu adalah bagian penting yang kita utamakan. Dan kalau bisa, kita bermohon jangan diakhirkan dulu hayat kita ini secara syariat sebelum kita puas betul menjadikan ilmu yang kita peroleh ini berbuah menjadi iman. Hadirin wal hadirat, kita bersyukur satu demi satu misteri hidup semua sudah semakin terbuka. Hidup ini isinya misteri. Kita dapat istri pun, bagi bapak-bapak, dapat istri nggak pernah kita minta dari kecil. Istri kita yang itu tahu-tahu kenal waktu besar, kita menikah dengan istri itu. Yang istri nggak pernah minta sejak kecil, suami saya itu sudah besar yang itu. Tahu-tahu kita ketemu waktu dewasa dan kita menikah. Itu misteri. Tahu-tahu kita minta anak laki-laki yang keluar perempuan, kita minta perempuan yang keluar laki-laki. Itu juga misteri. Kita setengah mati bekerja, yang kita harapkan sebulan sekian juta, dan akhirnya dapat cuma sekian ratus ribu. Itu juga misteri. Terlalu banyak misteri yang terjadi di muka bumi ini. Tapi dengan ilmu hakikat yang kita pelajari ini, tidak ada lagi yang namanya misteri. Karena semua selembar demi selembar sudah mulai terkuat. Kalau misteri-misteri itu selembar demi selembar semakin terbuka, itulah yang membuat kita seperti orang yang sedang berjalan di kegelapan, kemudian tiba-tiba ada lampu raksasa yang menerangi di atas kepala kita dan kita berjalan dengan tegak, berjalan dengan sangat percaya diri. Tapi bisa kita bayangkan seandainya kita berjalan dalam kegelapan, maka kita tidak tenang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu Allah bukakan misteri demi misteri itu. Sebagai penutup, hari ini kita bermohon kepada Tuan Guru agar mendoakan kita semua. Satu hal yang paling penting adalah kita bermohon kepada Tuan Guru untuk mendoakan kita agar mudah dapat ilmu. Itu yang penting, mudah mendapatkan ilmu. Tidak bebal otak kita, tidak bebal hati kita. Itu yang penting. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Tuan Guru saya berdoa supaya saya ini tidak bebal otak saya, tidak bebal hati saya. Kami bicara dari sama Tuan Guru, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tadi malam Tuan Guru ceritakan sama saya dalam hubungan dengan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ini yang paling sering dikupas orang tentang sholat. Karena sholat itu turun pada Isra Mi'raj itu. Orang-orang tidak pernah bertanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian wahai umatku, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada dua hal ini.
yang selama ini orang hanya melihat cara gerak Rasulullah sholat yang 13 rukun itu. Allahu Akbar, diangkatnya tangannya. Allahu Akbar, kemudian ruku. Allahu Akbar, berdiri lagi. Itu yang dilihat dengan mata kepala. Tapi kenapa kita tidak pernah nanya, ya Rasulullah, aku sudah lihat cara kamu sholat, ya Rasul. Tunggak-tunggit, itu kulihat dengan mata kepalaku. Nah sekarang bagaimana yang aku tidak bisa lihat dengan mata kepalaku? Bagaimana engkau sholat, wahai Rasul, yang tidak bisa kulihat dengan mata kepalaku, ya Rasul? Itu yang perlu kita pelajari dalam acara Isra Mi'raj ini. Orang-orang yang cuma belajar syariat, ajarkan anaknya, yang penting kau sholat, nak. Dan sholat sudah jelas dituntun Rasulullah. Caranya begini, caranya begitu, dan ujungnya salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya anak-anak itu pun ikutlah dia sholat seperti yang diajarkan guru-gurunya. Tapi mereka kehilangan kesempatan. Bagaimana melihat batinnya Rasulullah yang sholat itu? Itu yang perlu kita kejar sampai ke negeri Tanjung Pura ini, sampai ke desa ini. Itu yang perlu kita kejar. Kalau belajar bagaimana cara sholat di seluruh dunia sudah diajarkan. Tunggak-tunggit itu, angkat tangannya kemudian di perut. Itu kita lihat bagaimana Rasulullah sholat dengan mata kepala melihatnya. Tapi siapa yang pernah nanya, ya Rasulullah, engkau sholat secara batin itu seperti apa? Secara fisik sudah melihat. Para sahabat melihat Rasulullah sholat. Sahabat mengabarkan kepada para sahabat berikutnya, tabi'in terus menunjukkan, Rasulullah sholatnya begini, begitu. Iya, itu sholat yang bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi sholat Rasulullah yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala itu bagaimana? Nah itulah yang perlu kita sempurnakan, berulang-ulang, hafal, kaji karena diulang. Maka itu jangan pernah bosan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai kelelahan. Karena ilmu tidak gratis, dia harus dituntut. Tetapi ingat, tadi malam pun kami sudah diskusi sama Tuan Guru. Tuan Guru, semakin kuat perjuangan kita Tuan Guru karena tantangannya semakin berat. Umat Islam semakin terpecah-pecah dahsyat sekali sekarang ini. Di Jakarta sudah terbentuk kelompok majelis Rasulullah, majelis sholawat nariyah dan segala macam. Tapi setiap mereka pergi kemana-mana, pakai motor, pakai mobil, bawa bendera, kalau ada yang ganggu langsung diserang. Apa ya betul majelis Rasulullah seperti itu? Apa sekejap itu Rasulullah mengajarkan kepada umatnya? Itulah yang menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan walaupun segelintir, Tuan Guru bilang, yang segelintir itu berisi. Karena yang segelintir ini benar. Lebih baik segelintir tapi benar daripada banyak tapi salah. Mudah-mudahan kita termasuk yang segelintir tapi benar itu, dan kita memang betul-betul benar. Kita harus syukuri ini, kita bersyukur pada Allah, kita doakan guru kita, Tuan Guru kita ini sehat walafiat. Kita doakan semua guru kita ini sehat walafiat. Karena saya mengundang Tuan Guru kita ke Jakarta, kami sekali menunggu di Jakarta. Orang-orang berilmu tinggi tidaknya, tetapi hatinya rontok, bajunya rontok. Saya ingin mengajak Tuan Guru ke Jakarta seminggu 2 minggu. Mereka kering batinnya, hatinya kering. Sudah pergi jauh kemanapun, ke seluruh dunia mereka sudah pergi. Perlu saya kabarkan kepada hadirin hadirat, adiknya Pak Habibie, adik kandung Pak Habibie. Setelah saya berikan materi selama 3 jam di kantor Menko Perekonomian, ketika itu Pak Budiono belum diangkat sebagai Gubernur BI. Seluruh petinggi-petinggi Departemen Menko Perekonomian ikut materi saya selama 3 jam. Setelah materi selesai, saya didekati mereka. Yang paling mendekatkan saya itu adalah adiknya Pak Habibie.
Pak Ridwan minta waktu 5 menit saja, tolong ke ruangan saya sebentar, saya mau curhat. Sampai saya di ruangannya, Pak Ridwan, saya sama kayak abang saya Habibi, saya lulusan Jerman, doktor saya di Jerman, Pak Ridwan. Saya sudah kuliah kemana-mana, sudah belajar ke seluruh dunia, tapi satu yang saya belum peroleh, ilmu tentang batin, Pak Ridwan, tolong saya. Itu adik kandung Pak Habibie, Pak Ridwan. Polres saya ini bisa tanda tangan minimal 800 miliar karena saya pejabat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini selamat, Pak. Polres ini tidak membuat saya korupsi seperak pun. Pak Ridwan, setiap hari saya pergi kerja, naik kereta api, turun di stasiun kereta api, dari stasiun kereta api ke kantor menteri naik ojek. Tiba-tiba difoto oleh wartawan, adik Pak Habibie berangkat kerja naik ojek. Dipanggil oleh Pak Menteri, Pak Budiono, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, sekarang menjadi Gubernur BI Bank Indonesia. Pak Arifin Habibie ini betul foto Pak Arifin Habibie, betul Pak? Bapak malu punya staf seperti saya? Tidak. Saya bangga punya pejabat eselon 1 seperti Anda. Saya akan gunting foto ini, saya akan bawa kemana-mana. Nah, orangnya tawadu, sudah pejabat tinggi, dia takut kali kalau tidak bahagia waktu matinya nanti. Hadirin wa hadirat, dia sudah sekolah ke Jerman, ke Amerika, kemarin saya telepon lagi di London. Dia takut kali korupsi, dia takut dengan harta benda, dia takut dengan kekuasaan. Dia bilang, Pak Ridwan, saya pengen mengaji Pak Ridwan. Kemanapun saya pergi, saya sudah dapatkan ilmu macam-macam, tapi yang belum saya peroleh adalah ilmu tentang batin, Pak Ridwan, tolong. Nah, ini pejabat negara, hadirin wa hadirat. Mereka nuntut kapan dapat kesempatan belajar ilmu batin. Nah, kita yang sudah depan mata, Tuhan guru kita dekat rumah kita, hanya melangkah di Pangkalan Randan, melangkah di Pangkalan Susun, melangkah dari Medan, hanya dekat, nggak mau berjuang. Allahu Akbar. Memang kebangetan kita kadang-kadang. Orang-orang sekeliling dunia, dia cari, kok belum tenang batinku, kok belum bahagia batinku belum bahagia. Mereka cari ke sana kemari. Kita yang sudah dekat masih mau menjauh, yang sudah jauh pengen mendekat. Betapa durhakanya kita dengan ilmu, hadirin hadirat. Sempurnakan ilmu jadi iman, karena iman yang membuat kita bahagia. Itu yang membuat saya hadir di sini. Aku mohon kepada Allah untuk terus dihadirkan. Ya Allah, berikan kesehatan lahir dan batin bagi kita semuanya, agar kita bisa terus mengaji dan mengkaji. Itu saja. Sekali lagi, sebagai anggota jamaah Majelis Taklim Fardhu Ain, mengajak kepada semua jamaah, marilah kita bahu-membahu, saling ingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan ilmu dan hikmah yang tiada terhingga. Karena kita pun juga harus menyelamatkan keluarga besar kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Setelah rasanya damai di hati, damaikan pula keluarga besar kita itu. Sebarkan kepada tetangga-tetangga kita. Mohon maaf lahir dan batin, pada Tuan Guru, mohon izin Tuan Guru, mohon maaf, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya hormati saudara kita, jamaah kita yang datang dari jauh, yang dari ibu kota, dari tadi malam bersama kita di tempat ini untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka selama melaksanakan tugas fardu ain untuk berdakwah, mengamalkan ilmu yang diperlukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat, seluruh pejabat tinggi negara. Dan yang saya hormati juga anggota Majlis Ta'lim Fardhu Ain yang telah mewakili seluruh jemaah untuk menyampaikan kata sambutan. Dan kemudian beliau berniat dan bermaksud bukan saja memimpin Majlis Ta'lim Fardhu Ain, bahkan jika Allah mengabulkan, jika Allah meridai, jika Allah memberkati beliau untuk memimpin masyarakat se-Kabupaten Langkat ini. Dan juga yang saya muliakan, saudara saya, bahkan adik saya juga yang hadir di tengah-tengah majelis kita ini, yang juga ikut turut membimbing dan mengasuh Majlis Ta'lim Fardhu Ain di bidang rohani dan nurani, di bidang batinnya yang diwajibkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama beliau Abdul Wahab. Itulah yang dikenal saya duduk tadi. Dan yang saya hormati seluruh pimpinan Majlis Ta'lim Fardhu Ain. Dan yang saya hormati panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada sore hari ini. Dan lagi yang saya hormati seluruh perwakilan Majlis Ta'lim Fardhu Ain yang berhadir di tempat majlis yang berbahagia ini, yang datang dari Medan, yang dari Kabupaten dari Serdang, yang dari Kecamatan Secangan,
yang dari Binjai, yang dari Tanjung Beriling, yang dari Tanjung Pura, yang dari Gebang, yang dari Pangkalan Meranang, yang dari Pangkalan Susu, dan Basitang dan seterusnya. Tidak habis saya sebutkan satu persatunya. Inilah jamaah fardu ain yang mewakili jamaahnya di tiap-tiap titik pengajian. Dan yang saya hormati, seluruh anggota Majelis Taklim yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Dan lagi yang saya muliakan, para kaum muslimin dan muslimat yang berhadir di majelis yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore hari ini, kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya beserta nikmatnya hingga kita dipertemukan Allah di tempat yang berbahagia ini, di dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah uswatun hasanah, yang dijadikan Allah suri tauladan yang baik untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, banyak sudah kita terima petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh panitia, yang disampaikan oleh kata sambutan, yang disampaikan oleh saudara kita tadi dengan secara meluas, sehingga dapat kita lihat dan kita rasakan bagaimana keadaan-keadaan, bagaimana sebenarnya kedudukan, bagaimana warna di ibu kota. Walaupun kita di dusun dan di desa, tapi kita dapat merasakan, kita dapat memandang dan meneliti dengan adanya petunjuk-petunjuk, dengan adanya pengalaman-pengalaman yang dihabarkan kepada kita bersama. Begitulah keadaan bangsa Indonesia kita, saudara kita yang ada di ibu kota. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempercayakan, mengutus salah satu daripada jamaah Majelis Taklim Fardu Ain untuk memberikan petunjuk-petunjuk, untuk memberikan pelajaran dan bimbingan. Dengan adanya saudara kita yang masih seorang diri, Allah akan memberikan bantuan kepada beliau supaya beliau mendapatkan bantuan, supaya berkembang dengan sebaik-baiknya petunjuk Allah dan ajaran Rasulullah ini di tengah-tengah masyarakat ibu kita yang tercinta. Inilah harapan kita pada hari ini. Kita sudah cukup banyak mendengarkan petunjuk-petunjuk dan pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman yang baru saja kita terima. Inilah yang akan menggugah diri kita, baik mengenai diri jasmani ataupun menggugah perjalanan diri nurani kita untuk hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nurani.
Karena Allah tidak bisa dihubungi dengan jasmani. Yang bisa kita hubungi secara jasmani adalah hamba Allah yang dijadikan oleh Allah. Tetapi kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dengan secara jasmani. Adalah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan diri ruhani dan nurani. Ini yang dimaksud Allah. Hablum minallah wa hublum minannas. Arahkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kita tidak terlepas hubungan kedua hubungan ini. Apabila kita meninggalkan hubungan manusia, kita habis tak ada cerita lagi di muka bumi ini. Apabila kita meninggalkan hubungan kepada Allah, juga demikian. Akan hilang kita dari muka bumi ini. Jadi dengan adanya kita nyata di muka bumi ini, mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan kebanggaan dan kemuliaan dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita dapat kita banggakan, yang kita banggakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengadakan, Allah yang meniadakan, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, dan Allah yang menunjukkan jalan yang sempurna. Pada hari ini kita dalam hari peringatan ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, mengajak kita untuk berjalan menghadap ke hadrat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dapat kita merasakan salat yang khusyuk, bukan salat yang lalai. Kalau salat yang lalai itu neraka, bahwa itu lil musallin alladzina an salatihim sahun. Celaka dalam markawan orang yang salat. Salat bagaimana? Yang lalai dari ingatan, yang lalai daripada pengenalan, yang lalai daripada ilmu, yang lalai daripada keimanan. Itu neraka kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang diminta Allah, yang mana yang dimaksud Allah, yang mana salat yang diharapkan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung kata Allah. Yang mana yang sangat beruntung orang yang beriman. Bukan sekadar Islam. Kalau hanya Islam baru dikatakan Allah beruntung. Jika sudah beriman, baru kita dikatakan oleh Allah yang beruntung. Di mana keuntungannya? Dia merasakan salat yang dilakukan, salat yang dikerjakan itu dengan khusyuk. Jadi yang dimaksud khusyuk bagaimana? Yang dimaksud khusyuk itu sejuk mata hatinya, tenang jiwa. Nah, inilah yang memiliki keluhan yang begitu banyak orang-orang yang menguasai dunia ini yang baru saja kita terima petunjuk-petunjuk dari saudara kita yang menyampaikan pandangan umum tadi. Ini sebagai suri tauladan. Bukan kita menghinakan mereka, bukan kita menuduh mereka yang tidak mengetahui, yang tidak pandai, tapi kita membaca itu adalah untuk mendapatkan petunjuk bagi kita. Itu adalah menjadi suri tauladan bagi kita. Bukan saja kita mencari suri tauladan itu yang baik saja, juga yang buruk pun menjadi suri tauladan. Yang baik, mari kita kerjakan. Yang buruk, mari kita tinggalkan. Kemudian
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita pada hari ini untuk melaksanakan salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk tidak bisa diam, tidak bisa duduk, berjalanlah, melintasi bumi yang luas ini. Berangkatlah, meninggalkan bumi yang luas ini, menjumpakan langit. Berjalanlah di langit sampai ke perbatasan. Perbatasan langit adalah Sidratul Muntaha. Jika sudah sampai di Sidratul Muntaha dan ada pandangan siapa, maka kita akan menyeberangi lautan nur yang sangat dalam, yang sangat luas. Lautan itu mempunyai lapisan-lapisan, tapi tiap-tiap lapisan itu melewati pintu, berjumlah 70.000 lapisan. Jika sudah ini kita seberangi, barulah kita bertemu dengan yang kita maksud, dengan yang kita harapkan, dan yang kita cintai. Siapa? Dialah yang maha suci. Dialah yang punya milik diri manusia. Dialah yang punya milik alam semesta ini. Inilah yang disebut Zat yang maha suci. Kesana kita dibawa, kesana kita dipimpin, dan kesana kita dipertunjuki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ikutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini siapa? Siapa dia? Apakah manusia seperti kita ini? Apakah di atas daripada manusia yang seperti kita ini? Kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin bumi dan langit ini, dan untuk memimpin diri manusia. Pertama, dijadikan yang bumi ini. Berapa orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah, orang diambil daripada bumi ini? 23 orang. 23 pemimpin. Ini yang dinyatakan dalam Al-Quran. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah bumi, aku menjadikan khalifah, itu pemimpin. Dari mulai Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Musa 23 orang. Itulah yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian hamba-Nya yang ada di muka bumi ini. Tetapi tidak sempurna yang 23 orang ini memimpin diri manusia yang ada di muka bumi ini dengan sempurna. Kemudian Allah ganti
Tidak diambilnya lagi yang dari bumi, diambilnya dari langit. Penduduk langit. Langit yang kedua. Apa isi langit yang kedua? Berisikan malaikat. Ini yang diturunkannya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Luar biasa dahsyatnya. Orang yang sakit dengan segera sembuh kalau dijumpainya, kalau dikunjunginya. Kalau orang yang sudah mati tidak lebih daripada 3 hari, maka hidup kembali. Siapa dia? Itulah Nabi Isa alaihi salam, Rasul yang ke-24. Juga tidak mampu juga menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini untuk ditaati dan diamalkan oleh hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Maka Allah ambil lagi, diutusnya lagi turun ke muka bumi ini untuk memimpin hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, untuk menyempurnakan agama Allah, supaya dapat menceritakan Allah itu dengan benar, supaya dapat memperkenalkan siapa diri Allah itu yang sebenarnya. Siapa? Itulah orang kandungan semesta alam. Bukan lagi orang bumi, bukan lagi orang langit, bahkan orang kandungan semesta alam. Siapa? Maka Nabi Isa alaihissalam menyebutkan kepada sahabat dan umat adalah yang dinamakannya Ahmad. Ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke muka bumi ini, adalah kandungan semesta alam yang bernama Ahmad. Sampainya di muka bumi, maka menamakan dirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, siapa yang kita peringati pada hari ini? Siapa yang mengajak kita pada hari ini untuk menjumpai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat melaksanakan salat dengan khusyuk? Siapa yang mendapat melakukan salat secara khusyuk? Itulah yang aman dan tenteram dan sejahtera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mendapatkan dakhalal jannah, yang mendapatkan surga untuk menghembuskan nafas yang terakhir meninggalkan dunia ini. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti Muhammad? Suci. Kita adalah mengikuti pemimpin yang suci. Untuk menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Untuk menghadap diri Allah yang Maha Suci adalah jangan mengikuti contoh tauladan pemimpin yang suci, supaya menjadi suci pula diri kita karena mengikut pemimpin yang suci, baru diterima oleh yang Maha Suci. Kemana kita dibawanya? Berjalan Isra dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian ajaknya kita ke langit, menjuali langit 7 lapis langit. Sesudah kita dibawanya ke langit, menjalani 7 lapis langit, dibawa pula menjalani alam nur 70.000 lapis. Kemudian baru menghadap kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemana kita dibawanya? Inilah jalan pulang. Tidak ada
ada jalan yang lain untuk kita pulang ke hadrat zat Allah Subhanahu wa taala, mengikut petunjuk Allah ihdinas siratal mustaqim, untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya jalan. Yang dipertunjukkan oleh saudara kita penceramah pertama tadi, kemana kita dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Jika sudah mendapatkan jiwa yang tenang, barulah kita dicintai oleh Zat yang Maha Suci. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jika sudah dicintai oleh Zat yang Maha Suci, baru kita wadkhuli jannati, baru masuk kita langsung ke dalam surga. Jadi apabila kita tidak dapat menerima kecintaan, tidak dapat penerimaan dari Zat yang Maha Suci, dari mana mendapatkan surga? Jadi surga itu adalah yang awalnya mendapat penerimaan dari Zat Allah yang Maha Suci. Jadi bagaimana kita mengikut suri teladan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan sesuai dengan keterangan Allah tadi, dinyatakan kepada kita subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah memperjalakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa ini adalah Zat yang Maha Suci. Ini perjalanan yang sangat puncak. Ini Aqsa. Pada ibadah haji, Aqsa ini adalah wukuf di Arafah. Itu Aqsa. Di dalam salat itulah takbiratul ihram. Itu Aqsa. Allahu itu Aqsa. Baru Akbar. Barulah nyata kebesaran yang Maha Esa. Karena kita sekarang diajak, karena kita dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang suci. Orang yang dijadikan Allah kandungan semesta alam yang diturunkannya ke muka bumi ini untuk memimpin hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini supaya bisa kembali kepada yang muhit semesta alam. Siapa yang muhit semesta alam? Inilah Zatnya yang Maha Suci. Kesana kita dibawa Isra dan Mi'raj. Maka Nabi mengatakan dalam sabdanya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj orang yang beriman. Artinya orang yang kembali kepada Zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Itulah arti mi'raj. Jadi bagaimana kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba? Allah mengatakan kepada kita hambanya ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagi kamu. Bagaimana supaya kita ikut Rasulullah untuk menjumpai Zat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ikut Rasulullah Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis? Bagaimana ikut Rasulullah menjalani langit? Bagaimana mengikut Rasulullah untuk menjadi alam nur? Bagaimana mengikut Rasulullah untuk menghadap kepada Zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci? Maka saudara kita tadi tidak sedikit memperingatkan kepada kita semua. Talibul ilmi. Tidak ada peringatan beliau saja, hanya talibul ilmi.
ilmi. Tuntut ilmu. Sesuai dengan dakwah Rasulullah. Juga Rasulullah tidak sunyi mengingatkan kepada umatnya, tuntut ilmu, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akhir tadi. Itu kata Rasulullah. Ilmu apa yang wajib dituntut? Ilmu jasmani, ilmu rohani, dan ilmu nurani. Karena diri kita ini tiga, jasmani, rohani, dan nurani, semuanya pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, diri kita ini akan celaka. Jika pakai ilmu, diri kita akan selamat. Sesuai dengan petunjuk Allah, ya ayyuhalladzina amanu khulul missilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Berapa lama kita diwajibkan oleh Rasulullah menuntut ilmu ini? Untuk berilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari wayang hingga ke liang lahat. Tidak ada istirahat, tidak ada tamat, tidak ada masa berhenti. Jauh dari wayang hingga ke liang lahat. Selama hidup di muka bumi ini tidak ada pernah absen daripada perjalanan menuntut ilmu. Saudara kita begitu jauh dari mengatakan dia dari kota ibu kota Jakarta kemari untuk mendapatkan ilmu. Kenapa maka beliau tempuh sampai kemari begitu jauh? Apakah tidak ada di sana ilmu yang seperti ini? Banyak ilmu. Tapi mungkin tidak ada keserasian. Karena ini berdasarkan keserasian. Kenapa beliau tidak segan untuk menempuh lautan, menempuh udara, daratan dan sebagainya untuk datang ke pelosok ini untuk mendapatkan ilmu? Karena beliau senantiasa mendapat petunjuk dari Rasulullah. Karena Rasul mengatakan kepada umatnya, "Utlubul ilma minal bisin." Tuntut ilmu walau ke negeri Cina. Nah, mana jauhnya Jakarta dengan jarak ini sama dari sini ke negeri Cina? Kita katakanlah sama. Berarti tidak salah. Tidak salah yang dijalankan oleh saudara jemaah kita itu untuk mendapatkan ilmu kemari, karena Rasulullah pun mengatakan walau ke negeri Cina, bukan ilmu ada di negeri Cina, walau begitulah pentingnya. Walaupun lautan terbentang, musim seberangin, walaupun gunung yang tinggi dijaki, walaupun udara diterbangi, jangan sampai meninggalkan ilmu. Jika kita tinggalkan ilmu, kita akan menanggung akibat. Apa akibatnya? Nabi kita sudah tegas mengatakan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu inginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu, man aradat huma fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kedua-duanya, senang di dunia, senang di akhirat dengan ilmu. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Jadi jangan apa kita menyusul mentawali perbuatan Rasulullah untuk menghadap kehadiran zat Allah Subhanahu dengan ilmu. Ilmu apa? Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak lalai mempertunjukkan, memberikan kepada umat ilmu untuk mengikuti perjalanan Muhammad Rasulullah untuk menghadap kehadrat zat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan kekal dan abadi. Dengan ilmu apa? Pertama dengan ilmu syariat.
kedua dengan ilmu tarikat, ketiga dengan ilmu hakikat, dan keempat dengan ilmu ma'rifat. Jadi yang dikatakan ilmu ini adalah penglihatan. Yang dimaksud dengan ilmu Rasulnya adalah pandangan. Jadi kita terbuka penglihatan kita, pandangan syariat, maka bisalah kita mengikuti Muhammad berjalan Isra dan Mi'raj sampai ke Baitul Muqaddas. Apa ini syariat? Inilah af'al Allah, inilah perbuatan Allah. Jika kita tuntut ilmu tarikat, jika sudah kita tuntut ilmu tarikat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kita umat, baru kita dapat melihat lapisan-lapisan langit yang berjumlah 7 lapis langit. Kemudian kita tingkatkan ilmu kita, ilmu hakikat. Jika sudah sampai kita kepada ilmu hakikat, baru kita bisa melihat alam nur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi alam semesta ini. Maka dapatlah kita berjalan mengikuti Muhammad Rasulullah melewati alam nur itu 70.000 lapis. Kemudian kita tingkatkan lagi ilmu mengikut petunjuk Rasulullah kepada ilmu ma'rifat, baru kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Baru kita bisa melihat diri Allah yang maha suci. Nah, inilah yang menjadi salah yang musuh, yang dijadikan Allah dapat dilihat. Itulah bumi yang 7 lapis, yang dijadikan Allah langit 7 lapis dapat dilihat. Dijadikan Allah wajahnya yang 70.000 lapis daripada nur dapat dilihat. Dan kemudian dirinya ataupun zatnya yang maha suci, yang muhit semesta alam, yang berada di semesta alam dapat dilihat. Kemudian barulah dihadap. Sesudah dilihat baru dihadap. Hadapilah perbuatan Allah 7 lapis bumi. Hadapilah asma Allah yang 7 lapis langit. Hadapilah wajah Allah yang melainkan istri Sehun yang 70.000 lapis. Dan hadaplah zat Allah yang maha suci. Apa namanya? Inilah ilmu sudah menjadi iman. Ilmu baru dapat melihat, tapi belum dapat menghadap. Jika sudah ilmu itu menjadi iman, barulah bisa menghadap kepada zat yang maha suci, kepada sifatnya yang suci, kepada asmanya yang maha besar, dan kepada perbuatannya yang maha kaya. Baru dijadikan iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu pengenalan. Akhirnya pengenalan, itulah yang menjadi cinta. Barulah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manajim min Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar daripada azab neraka jika sudah kita berilmu ditingkatkan menjadi iman. Bukan saja diri kita yang selamat, bahkan ahli keluarga kita juga ikut selamat. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran kita sekarang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini untuk menyentuh mental nadani seperti yang dikatakan Allah kepada kita uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik bagi diri kita. Inilah peringatan Isra dan Mi'raj ini. Jadi tidak cukup kita hanya sekadar ilmu, iman. Ini yang menjadi jaminan. Jadi kalau bahasa kita, iman itu cinta. Coba kita misalnya bertemu kepada seseorang, antara laki-laki dengan perempuan. Sekali, dua kali bertemu, itu baru tahu. Empat, lima kali bertemu, baru tanda. Bahasa ini syiar. Sering-sering bertemu, baru berkenalan, baru kenal. Karena seringnya bertemu, maka bertambah kuat pengenalan. Jika sudah pengenalan ini sampai tingkat tinggi, maka akhirnya tidak dapat lagi melupakan. Senantiasa ingat kemana saja berhadap, ke timur, ke barat, utara, ke selatan, tetap ingat. Siang dan malam tetap ingat. Dalam berkata tetap ingat. Dalam bekerja tetap ingat. Apa namanya ini? Kalau sudah senantiasa ingat, tidak lupa lagi kepada yang dikenali itu yang dikatakan iman. Itulah cinta. Itulah yang dikatakan cinta. Cinta itu yang dimaksud oleh Allah, iman. Itulah dia maksud daripada iman. Itu maka apa saja yang kita kerjakan, baik dalam ibadah salat, tidak ada ingatan kita, hanya kepada zatnya dan sifatnya, kepada wajahnya yang laisa kamitslihi syai'un, kepada pandangan, dan kepada zatnya yang maha suci, itu hadap. Itu yang dimaksudnya kullu syai'in khaliqun ila wajhah, sesuatu itu rusak lagi binasa kecuali wajahnya dan zat yang tidak rusak dan tidak binasa. Kesanalah ingatan itu. Itu maka semua ibadah khusyuk. Dikerjakan salat menjadi khusyuk. Karena tidak ada ingatan, hanya semata-mata kepada zat dan wajahnya yang suci. Kalau dilaksanakan dalam cara puasa, nikmat. Karena memandang wajahnya yang laisa kamitslihi syai'un seumpamanya dan menghadap kepadanya zat yang maha suci penuh dengan kenikmatan, maka nikmat puasa itu. Dan mengeluarkan zakat itu adalah sangat beruntung, mendapat dua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama keberkatan, dan kedua kesucian. Dan jika dilaksanakan ibadah haji, maka mendapatlah haji yang mabrur ataupun mabrurah. Apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur?
adalah orang yang menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala? 3 buah surga. Pertama, tawaf di rumah Allah, di Baitullah, mendapat kebun surga, mendapat tanah surga. Kemudian wukuf di padang Arafah, mendapat istana surga. Dan kemudian berangkat ke Madinah, melaksanakan salat arba'in, mendapat kebun surga. Jadi 3 surga dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi kemanapun hamba yang beriman itu adalah surga, adalah kesenangan batinnya, dan mendapatkan kesenangan zahirnya. Karena batin dan zahir itu tidak bisa bercerai. Rasul mengatakan zahir itu syariat, batin itu hakikat. Wa syari'atu bila hakikati asilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Nah, jadi inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, membawa kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang disenangi, jalan yang disukai, jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Maka sesudah kita tuntut ilmu itu khusyuk, kita melakukan salat. Karena yang dimaksud khusyuk itu adalah di dalam salat itu Allah itu nyata. Yang mana yang nyata? Zatnya itu nyata, sifatnya itu nyata, asmanya itu nyata, dan afalnya itu nyata. Jadi tidak ada lagi yang diragukan, tidak ada lagi yang dihayalkan, semuanya nyata. Artinya nyata itu apa? Iman. Nyata itu iman, disebut dengan hakul yakin, itu adalah nyata. Itu jadi nyata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan kepada sekalian hambanya dalam hadis kudusi, dia menyatakan, "Ma zahartu fi syai'in ka zaharatil insani." Tiada dua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Jadi Allah mengatakan, zat Allah mengatakan dan memberikan petunjuk kepada sekalian hambanya, aku maha nyata pada diri manusia. Karena manusia itu tidak ada, kata Allah, yang ada itu adalah diriku. Mazahatu fi syai'in ka zaharatil insani. Tapi kenapa maka kita tak bisa melihat Tuhan? Kenapa maka kita tak bisa menghadap Tuhan? Kenapa maka kita tidak bisa mengenal Tuhan? Kenapa maka kita tidak bisa mengetahui Tuhan? Karena Dialah yang maha nyata. Itu. Memang pertama dia mengatakan, la insanu sirri wa ana sirruhu. Benar insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Pertama Tuhan mengatakan dirinya itu rahasia manusia dan rahasia semesta alam. Akhirnya rahasia itu dinyatakannya. Maka tidak ada yang nyata, tidak ada yang ada. Yang ada itulah diriku, yang nyata itulah diriku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang beriman. Nah, itu maka panggilan salat ini bukan ya ayuhan nas wa aqimis salat. Panggilan salat ini ya ayuhan ladzina amanu wa aqimis salat. Wahai orang yang beriman, tegakkan salat. Ya ayuhan ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.
Jadi inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Allah kepada kita hambanya, wahai orang yang beriman, itulah yang menegakkan salat. Wahai orang yang beriman, itulah yang dapat melaksanakan puasa. Wahai orang yang beriman, itulah yang dapat mengeluarkan zakat. Wahai orang yang beriman, itulah yang haji. Nah, barangkali sampai di sinilah peringatan kita, Isra dan Mi'raj kita. Saya bacakan pada hari ini dengan perjalanan batinnya, dengan perjalanan hakikat. Mudah-mudahan berjalanlah ilmu Majelis Taklim Fardhu Ain ini secara syariat dan hakikat. Secara syariatnya sama-sama sudah kita nikmati, sama-sama sudah kita saksikan, sama-sama sudah kita dengarkan oleh Badan Dakwah Jamaah Majelis Taklim Fardhu Ain tadi. Nah, ini saya tambah sedikit dengan keterangan-keterangan hakikat. Jadi supaya kita mengenal hakikat, kalau tidak kita pakai hakikat, tidak mengenal keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa Muhammad SAW itu? Jadi, kalaulah kita berkeyakinan, kita memandang Nabi kita Muhammad SAW manusia seperti kita ini, sekarang dia sudah mati, sudah meninggal dunia. Kalaulah Muhammad itu mati, sesudah dia meninggal dunia, semuanya kita ini mati. Tidak ada lagi kita hidup, karena itu contoh tauladan. Semuanya kita mati. Kalau Muhammad itu mati, berarti matilah kita ini semua. Tapi kita tidak. Kita tidak mengatakan mati. Kita tidak ikut kabar dari manusia. Kita tidak mengikut kabar mutawatir yang tidak bertanggung jawab. Kita adalah berpedoman kepada kabar yang wajib. Mana kabar yang wajib? Itulah Al-Quranul Karim, yang dari kalam Allah, yang dicakapkan oleh Rasulullah kepada kita. Di mana beradanya Nabi kita Muhammad SAW yang kita peringati pada Isra dan Mi'raj pada hari ini, yang menjadi contoh tauladan kepada kita untuk jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang kembali yang benar, yang mustaqim, yang dari Allah. Inilah menjadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Di mana dia berada Muhammad SAW? Kenapa kabar ini kita mengatakan tidak mati? Al-Quran mengatakan tidak mati. Yang mana dikatakan tidak mati? Huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Muhammad itu dia ada awal, Muhammad itu dia akhir, Muhammad itu ada zahir, Muhammad itu ada batin. Itu kata Al-Quran. Zahirnya itu mana? Muhammad nurani. Batinnya apa? Akhirnya ruhani. Zahirnya insani. Batinnya Rabbani. Mana dia nurani? Nyala bagi diri manusia. Inilah awalnya Muhammad. Akhirnya Muhammad menjadi hati manusia. Mana zahirnya Muhammad insani, tubuh manusia. Mana batinnya Muhammad Rabbani, menjadi rahasia pada diri manusia. Cobalah pandang, cobalah lihat. Batin Muhammad itu adalah rahasia sekalian manusia. Awal Muhammad itu nyawa seluruh manusia. Akhir Muhammad hati manusia. Dan zahir Muhammad adalah badan manusia. Coba lihat. Kalau melihat Muhammad, lihat sekarang di mana dia berada. Di mana berada Muhammad itu? Lihatlah itu. Keterangan Al-Quran. Maka Allah selalu mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu itu kenapa tidak kamu lihat?
kamu lihat. Yang ada pada diri kamu itu siapa? Bukannya diri kamu yang sebenarnya. Badanmu itu siapa? Hatimu itu siapa? Nyawamu itu siapa? Yang hidup pada dirimu itu siapa? Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini peringatan Isra dan Mi'raj yang dapat disampaikan secara hakikat. Maka marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat penting kita yang berhadir pada hari ini untuk bermohon kepada Allah, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk Allah, "Uji mustajib lakum." Minta oleh sungguh-sungguh niscaya aku beri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berhadir pada hari ini bukan lagi puluh, ini ratusan kita hamba Allah yang berhadir di majelis ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, jika umat itu berkumpul 41 orang, jika dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan mereka yang 41 orang serupa dengan permohonan wali Allah 1 orang, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara kita, jamaah kita majelis taklim fardu ain tadi telah menyampaikan permohonannya kepada kita. Mohon saya doakan, tolong saya bantu, saya akan bermaksud menjadi pemimpin masyarakat se-Kabupaten Langkat ini. Jika Allah mengabulkan, jika Allah menghendaki, jika Allah mengamanahkan kekuasaannya terhadap kepada saudara kita, maka marilah sama-sama kita mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima doa kita serta memperkenankannya dan mengabulkannya. Maka tercapailah cita-cita saudara kita, majelis taklim fardu ain yang mewakili majelis anggota keseluruhannya yang menyampaikan kata sambutan tadi. Itulah saudara kita yang hadir pada hari ini adalah yang bernama Haji Budi Hartono SE, yang akan berniat untuk pertama memimpin majelis taklim fardu ain ini